Presiden Prabowo Subianto didesak memecat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Hal ini karena Kapolri menerbitkan Peraturan Polri Perpol 10 2025 yang isinya anggota Polri aktif bisa menduduki jabatan di 17 kementerian atau lembaga sipil. Kepada Tribun Medan Jumat 12 Desember 2025, Lembaga Bantuan Hukum Medan menilai peraturan Kapolri yang melegalkan polisi aktif dapat menempati 17 lembaga dan kementerian menabrak aturan dan bertentangan dengan semangat reformasi Polri yang sedang berjalan. Direktur LBH Medan Irwan Saputra pun meminta agar Presiden Prabowo Subianto memecat Kapolri. Selain itu, Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Sedidu menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah 2 kali melakukan perlawanan terhadap negara. Ia bahkan kalau saya harus memilih, dan kemarin sudah saya sampaikan, bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan ke saya lewat WA bahwa mau enggak Pak Kapolri jadi Menteri Kepolisian. Dalam hal ini saya tegaskan bahwa di hadapan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian dan seluruh jajaran bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang menjadi Menteri Kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja. Oh iya, ini menyala nih Pak Kapolri, benar. Oleh karena itu, saya anggap meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara, dan melemahkan Presiden. Oleh karena itu, apabila ada pilihan, apakah polisi tetap berada di bawah Presiden atau polisi tetap di bawah Presiden namun ada Menteri Kepolisian, Kapolri tetap memimpin, saya memilih Kapolri saja yang dicopot. Saya kira itu sebagai bentuk sikap tegas. Dan saya minta seluruh jajaran laksanakan ini, perjuangkan sampai titik darah penghabisan. Terima kasih. Luar biasa. Polisi di bawah kementerian. Mengapa Kapolri menolak? Alasannya katanya efektivitas karena komando langsung di bawah Presiden. Namun banyak pihak mulai bertanya-tanya, apakah ini benar-benar tentang efisiensi atau tentang mempertahankan kekuasaan absolut tanpa pengawasan sipil yang lebih ketat. Mengapa publik skeptis? Kritik tajam mulai muncul saat ini. Karena polisi dianggap sebagai lembaga super body. Tanpa adanya kontrol, tanpa adanya kementerian yang mengawasi secara administratif, segala bentuk pelanggaran di lapangan seringkali terjadi. Hanya diselesaikan melalui mekanisme internal. Di banyak negara maju, kepolisian justru desentralisasi untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan sebagai alat politik. TNI di Indonesia contohnya, meskipun bertugas dalam pertahanan negara, TNI berada di bawah Kementerian Pertahanan dan tetap menunjukkan kesigapan yang luar biasa. Tidak ada gejolak. Ini kepolisian negara, Bung. Bukan kepentingan kepolisian yang tertentu. Saatnya sekarang reformasi. Keresahan masyarakat terhadap oknum-oknum di kepolisian semakin meningkat. Kepercayaan publik adalah aset utama institusi penegak hukum. Jika penempatan di bawah kementerian bisa meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, bukankah itu langkah maju bagi demokrasi kita? Rakyat tidak bodoh, Bung. Kita butuh institusi yang melayani, bukan sekedar melanggengkan kekuasaan. Penempatan Polri di bawah Kementerian Kepolisian atau di dalam negeri atau apa dilakukan agar kepolisian benar-benar menjadi pelayan masyarakat, bukan sekedar instrumen kekuasaan terpusat, kekuasaan yang terlalu besar tanpa pengawasan. Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut ataupun tentang keberlanjutan kasus ijazah Jokowi yang lagi ditanyakan masyarakat di kalangan masyarakat. Jadi teman-teman, mungkin kita sudah mengetahui bahwasannya memang ijazah Jokowi itu benar-benar palsu. Jadi kali ini tidak bisa mengelak lagi Ibu Ova Emilia karena Ibu Ova Emilia ini sudah termasuk pelindung ijazah Jokowi tersebut. Jadi teman-teman, kata mereka di sini itu kalau Kapolri yang berakal waras pasti tidak akan memakai Gibran lagi karena akan ditinggal rakyat yang mendukungnya. Betul sekali pernyataan salah seorang masyarakat di sini teman-teman, karena mungkin Gibran di kalangan masyarakat mungkin tidak dipercaya lagi karena memang dari ayahnya saja kita sudah mengetahui adalah seorang pembohong. Karena
pasti diikuti oleh anaknya sendiri kelakuan ayahnya tersebut. Jadi teman-teman, mungkin Gibran kita sudah mengetahui bahwasannya Gibran ini memang tidak mempunyai akal dan bermoral karena memang belum berpendidikan dan tidak beretika. Jadi makanya Pak Gibran ini yang hanya membuat lelucon di negara Indonesia dan jadi tidak memenuhi syarat untuk menjadi wakil presiden kita saat ini. Jadi itulah permasalahannya di negara Indonesia dan masyarakat sering menanyakan mengapa memalsukan ijazah dengan merekayasa tersebut dan menjadi penguasa terhebat di negara Indonesia. Jadi makanya negara Indonesia tidak pernah maju-maju karena kelakuan dan kelicikan yang telah kita lihat dan yang telah kita buktikan bahwasannya kelakuan Jokowi ini memang benar-benar tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Nah, kemudian teman-teman harus diganti asal jangan dari Mulyono saja. Ya, semua Kapolri itu wajib diganti dan tidak perlu dinyatakan dengan jawaban Mulyono. Harus diganti semuanya anggota-anggota Kapolri ini karena Kapolri ini memang titipan dari Jokowi waktu menjabat dulu. Jadi semoga masalah ini bisa terselesaikan ketika Kapolri sudah digantikan semua anggota-anggotanya karena Kapolri ini mati-matian membela ijazah Pak Jokowi. Jadi semoga geng Solo Jokowi berakhir untuk Indonesia jaya damai sejahtera. Nah, masyarakat ada kedamaian bila Kapolri diganti. Betul sekali. Ya, masyarakat bisa damai ketika Kapolrinya diganti karena Kapolri ini memang titipan Jokowi dulu waktu menjabat. Makanya Jokowi saat ini seakan-akan sedang berkuasa dan lagi berkuasa karena memang betul dia itu adalah seorang penipu dan pengkhianat di negara Indonesia, menghalalkan segala cara dengan kelicikannya tersebut. Nah, kemudian teman-teman dia pikir kan Sigit muak nengok mukanya karena Listio Sigit ini orang yang sangat bodoh karena bersengkongkol dengan Pak Jokowi dengan membela ijazah dan melindungi ijazah pemalsuan ijazah Jokowi. Jadi makanya Pak Prabowo mengambil tindakan dalam hal ini untuk menggantikan Listio Sigit ini karena Listio Sigit ini adalah titipan Jokowi termasuk. Jadi tegakkan keadilan, jangan dipelihara pembohong penggarong. Jadi semua para hakim dan para jaksa harus menegakkan keadilan kepada pembohong dan penggarong ini karena mereka ini adalah mulut yang sangat berkeras mulut. Jadi dari situlah kita mengetahui kalau masalah ini bisa terselesaikan kalau Kapolri titipan Jokowi ini digantikan dan dibubarkan semua anggota-anggotanya. Nah, kemudian teman-teman jangan dikira rakyat tidak memantau terus perkembangan hukum di NKRI ini. Khususnya Polri dan para jaksa maupun hakim. Jadi kalau berbau termul atau masih hukum meleset, jangan harap Kapolri akan panjang jabatannya. Betul sekali, ya. Mungkin dalam perkiraan Pak Jokowi saat ini, masyarakat ataupun warga negara Indonesia tidak memantau perkembangan hukum yang ada di Indonesia ini. Makanya harus ditegakkan terus hukum yang ada di Indonesia, khususnya para jaksa dan juga para Kapolri dan maupun hakim. Ya harus mengerjakan tugasnya sesuai dengan tugas yang ataupun undang-undang yang telah dibuat di Indonesia. Jadi jangan perlu dilanggar ataupun siapapun dia yang melanggar harus dihukum. Jadi teman-teman, bagaimana mau selesai? Mulyono sekarang ada lagi jabatan baru dari presiden untuk Mulyono. Betul sekali, pernyataan salah seorang masyarakat ini memang sangat betul pernyataannya. Kalau masalah ini kita mau menyelesaikan, namun Mulyono sekarang ada lagi jabatan baru dari presiden kita. Makanya Mulyono seakan-akan yang berkuasa dan makanya dia merasa hebat dan ingin menghancurkan segala negara Indonesia ini. Nah, jadi kemudian mana berani Prabowo dipolitik sama Kapolri sama menangis. Memalukan semuanya yang telah diperbuat mereka-mereka ini. Nah, parpol yang mengundang Prabowo, Gibran dan periode itu otaknya sudah tidak waras lagi. Jadi yang memilih Gibran kedua kalinya nanti itu otaknya dan tidak berguna dan tidak berfungsi. Sedang ada masalah di otaknya tersebut. Nah, kemudian teman-teman, Prabowo tidak berani memecat Sigit Listio karena apalagi menangkap Joko Widodo. Jadi Prabowo ini memang betul-betul tidak bisa dipercaya memang terus karena mungkin ada persengkongkolan di antara mereka dengan Jokowi karena Jokowi adalah pendukung utamanya waktu menjabat ataupun mencalonkan diri sebagai presiden di negara Indonesia. Makanya Pak Prabowo tidak bisa mengambil tindakan. Namun di balik itu suruhan masyarakat karena Pak Jokowi akan mengambil langkah untuk menghancurkan Pak Prabowo supaya Pak Prabowo bisa mengambil tindakan sebelum terlambat, teman-teman. Nah, kemudian teman-teman, Kapolri biar ijazah Jokowi palsu cepat diproses hukum supaya para pemalsu dan mafia ijazah bodong Mulyono
palsu dihukum seberat-beratnya. Jadi ketika sudah terbukti ijazah Pak Jokowi ini memang palsu, maka dihukum seberat-beratnya dan langsung diseretkan ke dalam penjara. Dan tidak boleh lagi ada uang dari keluarga Jokowi dan harus dikembalikan segala aset yang telah diambil dari negara untuk dikembalikan balik ke negara kita. Biar hutang-hutang yang telah diperbuat Pak Jokowi dulu terbayarkan dengan selesai. Jadi Jokowi itu sudah gila kuasa. Kalau Gibran jadi S1 Jokowi merasa aman dan anteknya. Betul sekali. Mungkin Jokowi perkiraannya masyarakat Indonesia sedang kita bohongin dan sudah pada bohong negara Indonesia ini. Mereka tidak tahu apa yang telah kita perbuat dengan menghalalkan segala cara untuk kelicikan kita masing-masing. Jadi jangan mengira Jokowi masyarakat tidak ada yang cerdas. Namun sekarang masyarakat sudah pada cerdas dan memiliki sekolah yang sangat tinggi, ada yang S1 dan S2, S3. Mereka bisa membongkar ijazahmu tersebut. Jadi tak perlu sombong dan tak perlu berkuasa. Nah, kemudian teman-teman, semoga jadi dicopot di Listio Sigit sudah deh. Jadi juga petani termul yang lain juga harus dibasmi. Ya, karena mereka ini adalah orang yang sangat berkeras mulut untuk melindungi ijazah Pak Jokowi tersebut. Jadi teman-teman, kemudian percuma Pak Prabowo maju lagi mencapres, tak akan dipilih rakyat. Ya, karena Pak Prabowo adalah termul, kecuali Prabowo membuktikan bahwa Prabowo tidak termul berulah, saya yakin Prabowo dipilih rakyat. Bukti Prabowo adalah termul hingga saat ini. Prabowo tidak berani mengganti Listio Sigit. Betul sekali salah satu pernyataan mereka ini karena memang betul. Ya, Pak Prabowo itu sudah termasuk termul Jokowi karena masih sampai saat ini dan detik ini belum digantikan Listio Sigit. Dari situlah kita mencurigai bahwasannya Pak Prabowo ini termasuk termul Jokowi. Jadi ketika Pak Prabowo bisa membuktikan bahwasannya dia bukan termul Jokowi dan dia bisa menggantikan dan mengambil tindakan untuk menggantikan Listio Sigit ini, titipan Jokowi waktu menjabat dulu. Kemudian teman-teman, belum percaya, sekali lagi belum percaya.